Cek, cek, cek. Ada saya nggak? Cek, cek, cek ada ya. Oh iya. Ini tak jelaskan dulu, baru nanti tak kasih PPT-nya. Iya. Udah, dimulai. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba dicek lagi, suaranya masuk kan? Halo, Assalamualaikum. Masuk ya? Yes. Baik, kita lanjut ya. Kemarin kan kita sudah bahas tentang basic branding nih. Sampai sini dulu, basic branding kemarin ada yang segini nggak? Kalau aku, insya Allah paham, Mas. Paham ya? Ya, konsep besar. Terus yang lain? Paham. Nah, kemarin terus ditanya sama Mas, lupa namanya Mas? Afif. Afif, lupa aku. Belum hafal, sorry ya. Nah, kemarin Afif tanya, Mas, terus kalau kita mau bikin konten di apa, Mas? Biar bagus apa dan seterusnya gitu kan. Nah, itu maksudnya di sini. Di materi kita berikutnya ini manajemen konten. Jadi ini tak masuk di sini aja ya. Nah, jadi itu ada yang namanya sebelum kalian bikin konten, Mas kontennya gimana biar bagus dan seterusnya, ada yang namanya itu konten, kelihatan kan? Konten brief. Pernah dengar nggak? Pernah dengar. Apa itu menurutmu, Wak? Kalau menurutku konten brief apa yang kita sediakan untuk kebutuhan konten sebelum kita membuat, biar kesiapan kita ketika kita membuat konten itu lebih siap gitu, Mas. Oke, berarti planning ya. Planning. Oke, ada yang lain menurut kalian guys? Breakdown. Ya, sama jatuhnya planning ya. Ada lagi? Sama ya, overall sama. Benar. Jadi konten brief sebenarnya adalah konten pendamping. Dalam kurung konten pendamping ya, konten pendamping ketika kalian mau bikin konten, baik itu marketing, baik itu desainer, itu ada kalanya mereka perlu konten brief. Oke, sampai sini paham ya? Paham. Terus kemudian apa manfaatnya? Kenapa sih kita harus bikin konten brief? Lebih terstruktur. Yes. Lebih mudah jadinya, lebih kayak ada terstruktur. Gitu. Benar. Terus apa lagi? Kita berpikir. Benar. Berarti apa jenenge? Memperluas ide lah, Mas. Pemudahan pikir ya. Terus ada lagi? Ya boleh masuk ke sini. Ya kan? Iya. Nah, kalau kita sudah planning semuanya, buka dulu. Nah, kalau kita udah bikin semuanya kan, maksudnya udah bikin konten planning dalam 1 bulan apa saja, kita bisa masuk ke tingkat evaluasi. Karena kan kita tahu mana campaign yang berjalan dan mana campaign yang tidak berjalan. Maksudnya ke evaluasi sama sih. Ya, sama sih. Oh ini ada yang satu lagi, itu campaigns efektif. Nah di sini maksudnya karena kita udah bikin planning, terus ketika kita merencanakan suatu kampanye itu bisa langsung tepat sasaran dulu. Maksudnya di situ kan adanya content brief masuknya ke sana. Oke, setelah manfaat ya wis. Gak lupa aku tadi.
Aku kemarin sempat bahas ini juga sih, cuman di bidang lain. Oh, Oke, dari sini saya paham ya. Mas. Manfaat kenapa kita harus bikin dan seterusnya. Intinya ya apa yang seperti kalian pikirkan ya itu. Iya. Nah, nggak apa-apa. Jadi itu tadi konten brief itu konten sebagai kalian pendamping kalau bikin planning. Itu biasanya jangkauannya macam-macam. Ada yang harian, mingguan, bulan, 6 bulanan, terus tahunan, macam-macam. Terserah tergantung planning kalian. Manfaatnya itu tadi kalian bisa melakukan campaign yang lebih baik, terstruktur, terus mengatur pola pikir kalian. Intinya sama sih. Hingga nanti masuknya ke evaluasi. Sebelum kalian melakukan membuat konten brief, sebelum kalian bikin konten, bikin desain, gitu, tentu ada yang perlu kalian siapkan. Masuknya ke persiapan. Yang pertama, apa? Biasanya kalau aku Mas ya, kalau aku itu biasanya buat di Excel, buat timeline gitu Mas. Buat timeline untuk apa namanya, agar nggak lupa gitu loh Mas, sama tanggal-tanggalnya ketika hari ini tuh buat konten apa gitu gitu. Biasanya tak buat gitu. Nah, habis buat timeline gitu, baru aku nyiapin buat konten-kontennya gitu. Buat kontennya, habis itu aku kasih ke yang desain. Ya benar, nggak salah sih, nggak salah Pak. Cuman jauh sebelum kamu bikin Excel, ada yang mungkin yang belum kalian lupa, satu terlewatkan. Apa? Jauh banget sebelum kalian bikin Excel terus di print atau mungkin dibagi-bagi bikin desain itu jauh ada lagi. Menentukan itu nih Mas, kontennya tentang apa? Belum ada lagi. Mungkin kalian kata ibadah ya, kan nomor 1 niat ya. Oh, iya. Nah, ini podo, tapi itu niat. Lihat kan jelas kan. Nah, ini podo. Sebelum jauh dari itu. Apa ya? Apa ya? Oh, jujur lah ya. Gagas. Kumpulkan informasi. Oh ya, informasi. Informasi ini apa ya? Macam-macam. Maksudnya informasi terkait produk kalian, kompetitor, ataupun tentang yang hype sekarang ini, gitu kan. Ya, sama. Ini mungkin dari persiapan ini langsung tak gandengkan dengan proses pembuatan aja ya. Persiapan atau soalnya sama, stepnya hampir sama. Proses pembuatan. Nanti tak kasih PPT-nya kok, guys. Iya. Sama contoh aku Excel-nya juga udah ada. Nanti tak kasih. Yes. Udah. Informasi macam-macam bisa dari luar ataupun internal. Ataupun kalian main TikTok gak sih? Ya, Lihat kan? Iya. Nah, biasanya kan di TikTok itu update banget gitu loh. Tentang konten atau apa yang sedang hype itu bahkan melebihi TV malah menurutku. TV kontennya dari TikTok ya kan. Nah, itu contoh. Misalkan dari TikTok ada ide dan seterusnya. Oh, sekarang lagi hype ini nih. Mungkin bisa kita masukkan ke target pasar dan seterusnya. Itu kumpulan informasi. Terus yang kedua adalah apa mana? Setelah kita dapat info apa? Kita mau ngapain nih? Stepnya? Buat timeline sih. Belum. Sebelum timeline. Persiapan sinkronisasi itu. Sinkronisasi ide boleh. Breakdown informasi boleh. Tapi masuknya ke informasi sih. Oke, nggak apa-apa. Dimasukkan step nggak apa-apa. Breakdown ya. Masuknya bukan ke breakdown berarti. Brainstorming. Nah, dari brainstorming hasilnya apa? Dari brainstorming hasilnya kita mendapatkan apa ya bilangnya? Ini apa ya? Ide. Lebih mengerucut gitu. Oke, ide, gagasan. Nah, mungkin sing bisa dikatakan itu adalah
Setelah brainstorming, setelah mengumpulkan informasi, brainstorming, kita dapat yang namanya campaigns. Jadi maksudnya di sini kita bisa tentukan dulu campaigns apa yang diangkat kan gitu. Oh, iya. Nah, kan kumpul, kita dapat campaigns. Oke, kita campaigns sekarang itu bahas apa? Nah, campaigns itu apa, guys? Campaigns itu kan, campaigns tahu kan campaigns? Tahu. Ya, apa? Iklan. Ya, campaigns, iklan, kampanye, udah lah. Intinya seperti itu. Oke, dari campaigns nanti kalian bisa macam-macam. Jenis campaigns-nya itu macam-macam. Ada yang berupa konten informasi, terus Penjualan produk. sales, Ya. ajakan itu, oke boleh benar. Terus apa lagi? Tren, konten tren, maksudnya gimana? Kayak misalkan kemarin MotoGP, nah kita bikin konten tentang MotoGP. Oh oke. Berarti maksudnya informasi. Maksudnya MotoGP itu kamu menjelaskan MotoGP-nya atau mengkaitkan? Mengkaitkan itu nanti tergantung ini. Selain informasi, sales ada juga yang namanya konten edukasi. Nah, kalau misalkan kalian bikin konten dan tujuannya untuk memberikan informasi ke orang-orang tentang apa yang sedang hype sekarang misalkan. Kayak itu, MotoGP kemarin Mbak Rara Pawang Hujan misal. Lagi rame kan kemarin. Kalian memberikan itu. Terus Indonesia keren misal. Dengan adanya hal tersebut misal. Itu maksudnya ke informasi. Karena kita cuma memberikan info aja, memberi info aja. Tetapi kalau dari info itu kalian olah di mana kalian menjelaskan produk kalian, penjelasan produk ya, itu masuknya ke edukasi. Kayak misal My Eco, itu kan jenisnya IoT, apa jenis? IoT. Nah kan nggak semua orang memahami IoT itu bro. Kadang kayak ya orang umum gitu kan, atau kan bapak-bapak, ibu-ibu kan nggak semuanya mengerti. Nah kalian bahas soal IoT, itu masuknya ke edukasi. Kayak orang yang nggak tahu akhirnya jadi tahu, itu masuk ke edukasi. Mungkin ada istilah-istilah lain di produk kalian yang perlu dijelaskan. Atau mungkin seputar bidang kalian. Kayak misal IoT itu berarti masuk ke IT mungkin. Benar nggak sih? Nah, itu misal kalian tentang IT yang hubungannya nanti dengan produk kalian itu bisa dijelaskan. Misal kayak listrik konslet, misal ya kan. Kita kasih contoh bro, tenang bro. Kita jelaskan bikinnya bro. Setelah menentukan campaign, kita udah punya campaign nih misal. Kita udah punya campaign. Misal dalam 1 bulan, ini terserah sih ya. Di dalam konten yang kalian bikin itu macam-macam. Boleh isinya sales semua, terus isinya edukasi semua, isinya informasi semua, terserah. Tetapi alangkah baiknya di dalam 1 bulan itu, bukan 1 bulan, terserah ya, dalam tenggat planning sampean itu minimal ada 2. Ada 2 jenis campaign. Minimal ya. Jadi kalau misal kita isinya sedolan terus kan uang yang dulu, males, jatuhnya kan gitu. Terus edukasi kabeh gitu kan. Akhirnya ya kita ya dikira konten sharing aja gitu kan. Bukan jual produk. Nah. Oke, setelah kita menentukan campaign nih, oke kita bulan ini mau misal 1 bulan ya. Bulan ini kita mau sales sama edukasi misal. Salesnya itu tentang misal kalian lagi ada promo, beli 1 dapat 2 misal. Terus edukasi kalian mau menjelaskan tentang IoT tadi misal. Oke, kayaknya kok dari orang-orang banyak yang nggak tahu gitu kan. Ya wes kita buat 1 bulan kontennya tentang itu. Udah kalian tentukan. Punya campaign. Terus untuk berikutnya apa? Setelah kalian udah punya campaign, konsep, apalagi? Ya menyusun figurnya mas, kayak susunan
misalnya Susunan pengennya- acara pengennya kita kontennya apa saja gitu kan. apa saja, terus ya komposisinya lah. Bener, tapi kurang tepat. Nah, itu tadi sering tak bicarakan gitu kan. Setelah kalian punya campaigns, kan tren itu kan nggak Nggak pasti. nggak pasti, terus jangka waktunya juga pendek. Nah, dari sini setelah kalian punya campaigns, kalian udah mengkaitkan dengan tren. Oh iya bro, lagi hype apa misal. Itu yang kalian tentukan di sini adalah tenggat waktu. Jadi kita tentukan dulu, karena kan terkait dengan campaigns yang kalian angkat. Kira-kira kayak setahun aman nggak tren ini misal. Kan gitu. Oh nggak aman bro ternyata. Ya wes, kita kerucutkan. 6 bulan aman nggak? Oh nggak aman misal. Akhirnya turun sampai kalian menemukan yang sekiranya sesuai. Paling penak itu adalah satuan bulan. Bulan itu paling penak. Biasanya perusahaan-perusahaan rata-rata gitu. Jadi di akhir bulan itu mereka menyusun campaign bulan depan. Di awal bulan ikut mulai proses bikin kan. Nanti di akhir bulan lagi selain evaluasi bikin lagi buat bulan berikutnya. Nah, jadi lebih enak. Oh, ternyata kan ada campaign nih. Campaign kan hubungannya sama planning. Ternyata kok planning kalian meleset ataupun berhasil tidaknya kan bisa kelihatan kalau ketika dievaluasi. Nah, ya. Sampai sini, kebayang nggak? Kebayang ya arahnya kemana kan? Bayangkan. Tenggat waktu itu macam-macam. Kalian bisa harian, mingguan, bulanan. Itu terserah. Misalkan sekiranya 1 bulan kalian sibuk ya, waduh Kak Nutut bro 1 bulan. Ya mingguan. Mingguan Kak Nutut mas. Yes fleksibel, tergantung kalian ngobrol. Yes. Oke. Ini yang lupa sih, kelewat ini. Harusnya masuk ke yang nomor 3. Setelah kalian punya campaigns, setelah kalian tahu waktunya kapan, berapa lama campaign itu berjalan, apalagi yang ditentukan. Bro, aku minum ya bro ya? Ya, ini mas silakan. Thank you. Apa mana? Kira-kira bro? Udah punya campaigns nih. Udah tahu campaign itu berjalan katakanlah 1 bulan. Belum dong. Belum. Santai aja ke susu. Tenggat waktu Mungkin kita masukkan di sini aja. Di sebelah nomor 3. Dalam kalian menentukan campaigns, itu kalian juga perlu menentukan prioritas. Iya kan? Misal, contoh ya. Suatu perusahaan sepatu misal. Dalam 1 bulan kemarin, ternyata dia penjualan lagi merosot. Akhirnya untuk bulan depan, dia kan harus apa caranya penjualan itu kembali. Kan? Otomatis kan menentukan prioritas dari jenis campaigns-nya. Jadi misal ada 2 nih yang paling sering dipakai, sales sama edukasi. Nah itu kan paling gampang. Contoh sepatu tadi, ya wes karena dia ingin nge-up untuk penjualan, berarti dia yang dibanyak, yes. Itu untuk prioritas kalian bisa tentukan lewat persentase. Yes, persentase. 80 20 atau mungkin 50 50. itu fleksibel juga presentasinya. Ya, nanti tak kasih contoh. Ada hubungannya enggak nanti soalnya. Oke. Udah punya nih. Kan Kasaris punya ya. Mungkin setelah kalian udah punya prioritas. Tulis gini enak nih. Oke, udah punya campaigns, udah punya waktu, udah punya prioritas, gitu kan. Terus step berikutnya? Apa ya? Nah, itu sama seperti yang kamu katakan tadi, Mas. Jadi, gimana kita bagi prioritasnya, Mas? Mungkin ini mungkin kata lainnya apa ya?
campaigns itu dipecah mungkin. Setelah kalian follow prioritas itu campaigns diturunkan. Diturunkan dari kebaca nggak sih? Baca, Baca ya. Diturunkan dari tenggat waktu. Gampangnya gini. Misal kalian buat waktu 1 bulan. Nah, kalian langsung bagi konten itu dalam 1 bulan, mumet bro. Iya kan? 1 bulan itu perlu pakai soalnya. Apalagi untuk mikir, ya segini planning gitu kan, buletin di awal. Jadi biasanya aku tak turunkan, ini kan, step yang nomor 5, campaign diturunkan dari tenggat waktu. Kan 30, 1 bulan atau 30 hari, berarti kalian butuh 30 konten. Ya kan? Butuh 30 konten. Karena kerepotan diturunkan dari bulanan menjadi mingguan. Itu berlaku seterusnya gitu kan. Misal kalian bikin mingguan ya wis diturunkan. Paling gampang mingguan. 1 minggu ada 7 hari. 7 hari. Contoh ya. Dari campaign tadi yang kita pakai adalah sales dan edukasi, misal. Oke. Itu tadi, ternyata perusahaan sepatu lagi butuh penjualan nih, butuh omset gitu. Berarti yang dinaikin sales. Katakanlah 80-20 ya. Sales 80%, terus edukasi masuk ke 20%. Nah, dalam 1 minggu kan ada 7 hari. 7 hari berarti 7 gini. Nah, kira-kira 80% itu berapa hari? Dalam 7 hari berarti 80%-nya sekitar 5 hari. Oke, katakanlah 5 hari ya. 5 hari berarti untuk sales dan 2 hari untuk edukasi. Kita ambil contoh yang edukasi dulu deh. Edukasi 1 minggu ada 2 konten. Berarti 1 bulan. 2, 4, 8. Wes, ketemu kan? Termasuk yang sepatu, ada 5 hari. Berarti dalam 1 bulan ada 20. Ya, benar nggak sih? 22. Ya, 22. Ya, benar 22. Nah, tadi kan ketemu. Jadi kalian mikir gak langsung, aduh bulan depan apa, besok apa, besok apa. Karena harus ketemu. Nah, setelah udah ketemu, kalian udah punya ini, udah punya gambaran gitu kan. Udah punya gambaran dalam 1 bulan butuh berapa konten. Itu untuk yang berikutnya apalagi? Wis punya data, kalian punya KB. Konsep boleh. Ini hasilnya step ini fleksibel guys. Jadi terserah kalian. Mau yang mana dulu itu terserah. Mungkin yang lebih enak ya. Sebentar. Ya. Lebih enak gini guys, diturunkan. Campaigns kan ada campaigns yang utama. Gampangnya itu adalah turunan campaigns atau sub campaigns. Nah, kan campaigns ada yang utama. Ada campaigns utama, tak kasih contoh ya. Campaigns utama. Contoh misal edukasi itu apa ya? Sepatu misal. Manfaat pakai sepatu misal. Manfaat sepatu kulit. Misal ya. Misal. Manfaat sepatu kulit. Nah, ini dari sini kalian turunkan dulu. Diturunkan menjadi sub campaigns. Ya apa caranya? Ada yang tahu? Dipecah berdasarkan apa namanya? Ini mas katanya, di manfaat itu nanti kayak riset berdasarkan 3 kata ini gitu mas. Bisa. Yang paling gampang mungkin kalian pakai 5W plus 1H. Paling gampang. Contoh misal topik utamanya adalah manfaat sepatu. Manfaat sepatu kulit. 5W itu kayak misal bagaimana kita bisa mendapatkan manfaat itu. Tulis, itu juga harus ditulis. Bagaimana manfaatnya itu, terus kemudian
siapa saja yang bisa merasakan manfaat, misal. Terus kemudian apa saja, itu dan seterusnya. Sampai itu tadi, edukasi tadi ada berapa? 1 minggu. Edukasi ada 1 minggu ada 2. ada 2. 1 bulan ada 8. 8. Ya wis, berarti kalian bikin itu mau diturunkan sampai sebanyak 8. Banyak 8. Termasuk sebaliknya. Yang satunya itu tadi apa? Sales. Sales macam-macam. Misal lagi ada promo beli 2 gratis 1. Turunannya piye, Mas? Turunannya adalah 1, nggak diturunkan. Maksudnya kalian cuma ganti visual aja, tetapi isi kontennya sama. Cara pertama itu. Atau cara kedua, itu bisa diturunkan dari sales promo tadi kan beli 2 dapat 1. Produknya apa? Misal kalau sepatu kan bisa berbagai model. Berbagai model yang dipakai. Misal dari manfaat model tersebut diiringi dengan promo bisa. Itu di mix and match aja sih. Kebayang nggak sih? Kebayang ya. Nah itu terserah. Kalian yang paling gampang yang mana? Aku bisa pakai cara yang pertama. Kontennya beda, tetapi isinya sama. Visualnya beda, tapi isinya sama. Itu terserah. Teknis aja sih. Enaknya kalian gimana? Terus kalau udah diturunkan nih, kalian udah punya berapa tadi? 22 konten sales. Ini contoh yang sepatu tadi ya. Terus ada 8 konten edukasi. Terus berikutnya ngapain? Selanjutnya Saya tahu tadi. Ya kan ini konsep. nentuin komposisinya, Mas. Kayak, misalnya kayak sales edukasi, terus sales lagi. Oh ya benar. Benar, penempatan. Mungkin lebih enak itu kan mungkin bisa langsung kalian masukkan ke timeline. Karena udah ada. Contohnya mungkin ini, Rek. Saya kasih lihat contohnya ya. Muncul kan? muncul. Nah, ini. Meski sama itu sekalian. Nah, aku biasanya gini. Cuman ini kurang detail. Itu terserah kalian. Bahkan aku pernah, aduh datanya harus ada ya. Aku pernah bikin itu termasuk gambarnya ada. Di sini langsung. Gambarnya ada, terus copywriting, terus apa dan seterusnya, dari seterusnya. Ya, banyak itu. Udah. Nah, ini contohnya gini, guys. Jadi kayak misal, ini kan contoh di bidang properti. Contoh, progres. Berarti di sini maksudnya update progres, tanggal segini. Terus tips memilih lingkungan, tips, alasan, apa dan seterusnya gitu kan. Nah, untuk penentuan hari ya, penentuan harinya. Itu tadi. Kan ini berarti step nomor 7 adalah masukkan ke timeline. Masukkan ke timeline. Terus untuk menentukan hari ya, Pak? Oh, aku sales masuk ke hari Sabtu aja deh. Itu kalau biasanya random sih, Mas. Jadi nggak ada penentuannya gitu sih. Ini kayak udah nyusun timeline, terus dimasukin kontennya dalam timeline, ya udah gitu sih. Itu saya. Ini nggak ada kayak penentuan hari. Nah, itu yang belum tahu. Oke. Untuk penentuan hari itu banyak metode. Atau di sini beda ya. Penentuan hari. Hari efektif lah ya. Yang pertama lewat insight. Ya kan, pasti tahu dong. Iya. Insight sosmed. Kalau insight ini kan baru muncul kalau kalian udah mulai running. Ya kan? Kalau udah mulai jalan, dapat follower baru, dapat interaksi baru insight itu muncul. Follower kalian itu kira-kira aktif di hari apa? Konten mana kalian yang lebih banyak? Terus ya cukup macam-macam, banyak hal. Cuman itu tadi kekurangannya insight ini kalian harus jalan dulu, baru bisa dapat data. Setelah dapat data, evaluasi, bikin lagi. Kelamaan.
Mungkin yang kedua adalah dengan mungkin sama randomnya, tetapi sedikit informasi, sedikit data. Random terstruktur mungkin. Oke, kita buat hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Benar kan? Ya. Iya. Oke, kita buat contoh tadi. Edukasi dan sales. Kita masuk ke edukasi dulu. Edukasi adalah konten yang bersifat informasi tapi terkait produk kalian. Mengarahkan follower kalian untuk memahami bahwa produk kalian itu seperti apa. Itu maksudnya edukasi. Kayak misal hemat listrik, Oppo dan seterusnya dengan MyEco itu maksudnya edukasi. Nah, edukasi itu kan sifatnya santai. Benar ya? Setuju? Setuju. Edukasi itu masuknya santai. Berarti sebenarnya di semua hari edukasi bisa masuk. Tinggal masalah jam. Iya kan? Betul kan? Iya. Oke. Pasti sama. Kalian pernah tahu informasi ini, di mana kalian posting adalah jam orang-orang istirahat. Oh, iya. Nggak salah. Konten itu apa? Jam itu ya nggak salah. Edukasi lebih lebih fleksibel. Jadi kalian bisa masukkan di mana saja. Yang rodok tricky itu ada di sales. Kan kalian jualan paling nggak minimal ada orang tahu baru bisa beli gitu. Kalau nggak ada yang tahu ya dia nggak bakal beli ya kan. Oke, kita coba berpikir bareng ya. Jualan nih. Kira-kira di hari Senin orang itu bakal lihat kontenmu nggak? Enggak sih. Kenapa? Karena orang kerja. Kan Senin sampai Jumat juga kerja. Kalau Senin itu apa ya istilahnya, orang selalu menafsirkan hari Senin itu kayak kegiatan yang sibuk gitu loh. Jadi kayak mereka itu kayak hektik gitu. Benar. Tapi kalau aku melihat Senin ada sih peluang kita untuk dilihat. Bisa di jam istirahat kerjanya. Benar. Sebenarnya ya di setiap hari ada peluang gitu kan. Sebenarnya ada peluang. Cuman kan menghindari mana yang efektif dan mana yang tidak. Kalau menurutmu gimana? Menurutku selain Senin. Selain Senin. Kenapa? Ya alasannya sama. Karena mindset terus apa namanya? Ibunya. Stereotip. Benar. Nah, ini kembali lagi juga gini guys. Jadi maksudnya itu tadi yang tak bikin contoh itu kan untuk sehari satu konten. Ya kan? Kalau sehari 3 konten ya apa Mas? Nanti ya, nanti kita bahas. Itu bisa. Maksudnya kamu masuk ke peluang seperti itu bisa. Apalagi kalau kalian baru seperti ini, alangkah baiknya rutin dan ya rutin. Rutin dan konsisten. Nah, kalau kalian udah bikin dalam 1 bulan kan jelas konsisten. Kan tinggal upload, kalian masuk ke Facebook Creator udah selesai. Jadi kayak kembali lagi ya, kayak katakanlah kita sehari post 3 kali. Itu bisa masuk ke apa namanya? Jam-jam istirahat itu bisa. Tapi kan belum tentu juga. Tapi nggak apa-apa, dipakai nggak apa-apa. Cuman tinggal presentasinya dari 3 kita berapa yang sales. Ini yang kita masuk salesnya ya. Dari 3 berapa yang sales di jam berapa. Nah, karena di Indonesia iki gampang katutan ya kan. Kadang lebih percaya omongannya TikTok timbangannya omongannya Ustadz ya kan. Bener nggak? Tapi cari TikTok ini kok. Nah, dan hektik apa namanya masyarakat Indonesia menganggap hari Senin adalah berbahaya gitu kan. Harinya orang sibuk meskipun belum tentu. Nah, jadi kalau jualan alangkah baiknya menghindari hari Senin. Iku podcast Indonesia itu naik sih dari turun, maksudnya Senin ke Minggu ya. Naik. Tetapi nanti di ujung turun lagi. Mungkin aku menebak kalian akan berpikir jualan di hari Minggu. Sabtu Minggu. Ada benernya, ada nggak benernya juga. Lek kayak ngomong hari semua bisa kita pakai, ya benar. Misalnya jam-jam bisa.
yang paling powerful itu. Ya, itu tadi tinggal berapa kalinya itu. Hari Minggu menurut global juga gitu ya. Menurut data yang saya alami, hari Minggu itu tidak efektif untuk jualan. Karena Ada yang tahu kenapa? santai. Hanya yang enggak Kembali lagi ke target pasar. oh iya. Ya. Kalau misal nih kita contoh di Maiko ya. Maiko target pasarnya siapa? Pria wanita karir yang udah menikah antara usia 20. Iki klasifikasinya dan atau. Jadi kayak wanita karir usia itu dan. Maksudnya wajib itu atau boleh salah satunya. Tahu. Dan Ya coba sebutin dulu targetnya. pria wanita karir terus Usia antara 20 sampai 50 tahun. Habis itu orang yang tinggal di geografisnya apa ya? Kebiasaannya dia sibuk gitu loh Mas. Oh ya. Kebiasaan sibuk, sering lupa. Gitu, terus habis itu kalau geografis mungkin bisa opsional sih Mas. Yes, menyesuaikan kan. Demografisnya mungkin itu sih Mas. Sementara ya. Pria wanita karir 20 plus. 20 plus. Terus sibuk. Apalagi tadi? Plus itu ya. Intinya kan di situ kan. Dikit dan atau. Paham nggak maksudku? Jadi paham kan? Lebih ke dan. Berarti harus ada 3 ini. Harus. Kalau nggak ada 3 ini, bukan masuk target pasar kalian. Sebenarnya itu yang paling pokok sih Mas. Paling pokok. Itu sih. Kalau ini dibuat dan apa enggak sayang? Misalnya ada anak usia 20 plus, dia nggak sibuk, terus dia nggak bekerja gitu kan? Dia nggak sibuk, nggak bekerja gitu. Tapi beli boleh nggak? Boleh kan? Iya. Lagi ada pria atau wanita karir. Itu tadi, bahkan dia kerjanya malah di bawah umur 20 tahun misalnya. Ya dia nggak sibuk gitu kan. Tapi dia butuh. Ada kemungkinan nggak dia butuh? Ada. Meskipun dia nggak sibuk, dia bekerja kan ada kemungkinan. Berarti boleh dong beli. Boleh. Nah, terus misal sibuk kan macam-macam bro. Ada sibuk yang sifatnya pekerjaan, ada yang sifatnya adalah rekreasi, ada yang sifatnya, pokoknya intinya dia melakukan kegiatan ya, sibuknya dia di situ. Dia sibuk, jadi dia sibuk, dia nggak bekerja, sibuk liburan katakanlah, sibuk liburan, terus usianya masih, ya katakanlah 20 tahunan, masih masuk target dong. Nah, berarti kan salah satu boleh. Boleh, bisa. Ya kan? Nah, itu bisa. Berarti kenapa kok aku menyarankan dipisah, bukan masuk dan. Kalau dan kan berarti harus ada semuanya. Kalau atau kan berarti kalian boleh ambil salah satu. Nah, itu nanti bisa kalian gunakan untuk evaluasi dan planning dan evaluasi. Contoh, oke, bulan ini kita targetnya adalah pria wanita karir. Nggak ngurus usia berapa, sementing dia bekerja. Terus bulan berikutnya, dan seterusnya gitu kan. Akhirnya dari situ kan kalian ketemu. Ternyata target utama kalian itu apa? Orangnya seperti apa, spesifik. Akhirnya ketemu. Kalau katakanlah kalian baru mulai, itu tadi, saya sarankan pecah. Kalian untuk mengetahui itu, target pasar kalian itu lebih bagusnya di mana. Gitu kan? Dari data. Oke, kita contoh ya. Buat contoh adalah pria wanita karir. Pria wanita karir, kita ngomongin hari Minggu nih. Hari weekend kan, Sabtu Minggu. Kira-kira konten kita dilihat nggak oleh pria wanita karir? Ada kemungkinan 50-50. Mm-hmm. Biasanya kan ada yang milih hari Minggu
keluar jalan-jalan nggak pegang HP, nggak lihat sosmed, tapi ada yang hari Minggu buat Santaian di rumah. Ada, bener. Itu tergantung status. Maksudnya status menikah atau enggak. Nah, kalau yang aku pernah alami di properti, di weekend itu rata-rata nggak efektif karena targetnya memang benar-benar kan orang beli rumah rata-rata udah menikah. Ya meskipun ada yang belum kan. Tapi globalnya adalah orang yang menikah. Kalau orang yang menikah di weekend itu biasanya untuk family time. Bener. Ya mungkin ada waktunya dia buka HP, ada pasti. Tetapi rata-rata menyibukkan, ya benar, menyibukkan dengan itu tadi. Yang paling sering dilihat masuk ke sales adalah menjelang weekend. Jumat gitu maksudnya. Jumat, tergantung liburnya kapan. Kan ada yang libur Minggu aja, ada yang libur mulai Sabtu kan. Jumat Sabtu itu bisa dipakai. Kenapa kira-kira? Karena ya kalau karena lebih powerful aja sih Mas. Jadi apa namanya? Mereka lebih ketika Sabtu Minggu lebih cenderung ada rasa untuk nyantai, habis itu minggunya dia mungkin family time, dia nggak buka HP, nggak social media gitu. Jadi kayak dia lihatnya itu mungkin situasi di sebelum itu. Paham. Kita kembali ke kehidupan kita ya. Iya. Paling gampang kan sih. Kalian pernah kuliah itu pernah offline dong? Pernah. Sebelumnya kan wis zamani kan offline. Kuliah kan sampai Jumat. Sampai Jumat. Ketika di hari Jumat, besok berakhir. terus merasa libur. merasa libur. Terus kalian personal biasanya untuk libur kuliah di hari Sabtu Minggu lah katakanlah. Apa yang kalian lakukan? Kamu dulu, Is. Aduh, sorry. Hah? Dolan. Berarti kamu suka dolan ya? Oke, berarti di weekend itu kamu berplanning untuk dolan. Ustaz dolan lah. Nah, diturunkan mana ya? Coba ya. Misal di hari Jumat nih. Jumat, kuliah itu selesai jam berapa sih? Jam 1 katakanlah ya. Oke, setelah jam 1 kamu ngapain? Planning dolan. Dengan cara? Biasanya Lihat. Kalian angkatan berapa sih? 18, 19, 20. 18, 19, 20. Biasa-biasa baru kuliah itu senang dolan. Entah itu dari keinginan personal atau diajak arek. Anggap aja sama dijak koncone sampean. Bro, saya dolan bro. Ning ndi ngono. Contohlah adalah para layang. Misal ya kan. Kamu nggak pernah ke sana. Iya, para layang, oke. Biasa ya nalurinya kita akan adalah mencari informasi terkait para layang. Meskipun itu bukan murni keinginan kita kan. Membuka para layang di berbagai tempat. Disitulah kita bisa masuk. Biasanya di akhir sebelum libur ada planning macam-macam. Aduh, aku besok tak nonton film mungkin, atau aku mungkin besok tak dolan, atau mungkin aku tak apa. Itu biasanya di weekend itu mulai hype-nya hype weekend kan. Rasanya vibe-nya itu vibe weekend gitu kan. Kadang mulai isu santai. Kuliah ya wis tak mikir gitu kan. Wis buat dilakoni. Karena sih alah sesuk bae gitu. Ketika pikiran enjoy, masuknya gampang. Jadi kalau sales, lebih baiknya menuju weekend. Ini secara global ya, Rek. Sekali lagi secara global. Ketika di produk kalian nanti belum tentu juga. Ketika diterapkan. Atau bahkan iso ganti mana ya? Enggak nanti kalian pasti akan menemukan. Cuman ini globalnya seperti itu. Ya, segitu. Wes untuk masalah hari paham ya? Paham ya. Ini kita perlu ngomongin jam loh. Iya, melanjutkan Mas. Nah, ya wes. Jam itu tahu malah enggak kalian malah bingung. Kita lanjut.
Untuk berikutnya, oh ya, setelah masuk timeline, itu tadi penentuan hari kan, nah, Selasa, Rabu, Kamis, dan seterusnya. Kan? Udah kalian bikin, jadi timeline yang seperti tak buat contoh tadi. Udah jadi nih. Terus apa yang kalian lakukan? Timeline habis itu tinggal buat Terus buatnya bi? yang buat dari ini di apa namanya berdasarkan dari apa yang kita konsep yang kita buat susun tadi. Terus bikin konten. Bikin konten. Kalau kalian melakukan seperti itu, jadinya seperti yang kalian buat sekarang. Iya. Ya. Nah, terus ya apa, Mas? Yang ke-8, kalian harus menentukan, yang ke-8, tentukan arahan visual. Gampangnya kalian menentukan konsep visualnya. Nah, kemarin kenapa kok tak bahas? Sing apa? Bukan. Sing aku minta brand identity kalian. Nah, itu maksudnya ke sini, guys. Sudah buka ya sebenarnya kalian. Nah, menentukan arahan visual iki itu adalah contoh gampangnya kalian cari referensi. Paling gampang. Cari referensi. Sing desain siapa sampean? Iya. Sampean biasanya cari referensi di mana, Mas? Di Lalu terus info itu sih Mas, dua itu yang paling sering kan. Oke. Itu Malang. Balik Ngalum Malang ya? Info Itu mana? Jakarta. Oke. Terus apa lagi? udah sih Mas itu. Udah. Soalnya kontennya kayak ya seputar edukasi jadi bisa tak ambil. Paham, aku paham. Ya kan bener. Nah, ini ada yang lewat sih. Nah, jauh sebelum kalian bikin itu mau kayak menentukan tanggal, campaign, dan seterusnya. Yang lupa adalah target pasar, target audiens. Ya, yang singgung tadi. Jadi kayak kalian bulan ini mau target siapa? Atau per minggu kalian ganti, gak masalah. Ya itu tadi, sesuai dengan demografis yang kamu sampaikan tadi. Ya itu ya, lali aku aja. Sampai kurang. Nah, untuk arahan visual, iki paling gampang adalah cari referensi. Dan referensi yang paling sering dicari adalah melalui internet. Ya kan? Internet, sebenarnya referensi banyak sih. Contohnya internet. Dengan menggunakan perusahaan lain bisa, ataupun kalian mencari langsung style desainnya itu juga boleh. Terus bisa langsung random, ya sebenarnya gawe aja gitu. Itu juga boleh, tetapi lebih sarankan aku cari contoh. Yang paling umum adalah lewat Pinterest. Ya, biasanya juga Pinterest, Mas. Itu paling penak ya, Guys. Kamu kalau cari referensi apa? Keywordnya biasanya? Desain Pinterest ya, Instagram feed, terus ya jenis Oke. Gitu ya. Maksudnya aku sharing bagaimana aku mencarinya. Instagram feed, layout. Nah, kayak contoh ini ya. Nah, iki Nah, iki lah. Nah, iki konsepnya sama seperti sing petani daun. Ya kan? Jadi apa jenis seling-seling. Itu kembali ke kalian. Atau mungkin ada juga sing kayak Amazing Malang, sebelah kiri kuliner, sebelah tengah tempat wisata, terus sebelah kanan apa mana. Ya kan? Amazing Malang kan gitu. Atau kalian jalan dulu gitu kan. Gak masalah, terserah. Sekarang kita ngomongin template. Aduh, ini kurang tak sharing. Tak sharing dulu ya. Sing apa namanya? Brand identity yang kalian buat. Sebentar ya, guys. Nah, identity My Eco.
Tak apa-apa. Lo, Mas. Ya. Ya. Sama. Ada. Enggak. Ya. Ya, masuk. Masuk. Sampai kalau depan. Lanjut ya. Iya, Mas. Nah, ini adalah brand identity yang kalian buat. Bener? Iya, bener bisa. Yang perlu tak bahas di sini adalah, nah, ini khusus konten ya. Khusus konten nanti berbeda lagi ketika di yang bukan konten. Kayak misalkan, hah? Ya, packaging, terus apa jenenge? Banner, brosur. Nah, itu ya. Itu kalian harus menentukan di konten mau pakai logo yang mana. Karena branding itu sifatnya adalah konsisten. Sifat branding kan konsisten. Jadi logo kan ada banyak jenisnya nih. Ada yang atas bawah, kanan kiri, miring. Ya kan? Nah, itu kalian tentukan dulu. Untuk di arahan visual nanti, kalian mau pakai yang mana nih? Apakah yang pakai yang satu warna atau yang berwarna? Ya kan? Kan ada juga yang putih tok, nah, kayak gini misal. Pakai yang putih tok atau sing putih tok bisa, hijau, terserah, atau sing hijau atas tadi. Atau sing hijau atas sih terserah. Yang pertama itu, kalian harus tentukan itu dulu. Kecuali nanti ganti bulan dengan style desain yang beda, kalian masukkan lagi, itu boleh. Tapi Mas tanya, kan kayak misalnya konten itu kan biasanya backgroundnya hijau terus biasanya kan ada yang putih. Itu kan logonya kan kita hijau kan Mas. Aku biasanya like, hijau ya tak pakai putih, terus like putih tak pakai sen biasa. Aku menyesuaikan warnanya, tapi bentuknya sama. Nah itu warnanya harus konsisten sekalian atau cuma ikonya untuk logonya. Paham, aku paham. Yang konsisten adalah bentuk logo. Untuk warna bisa menyesuaikan. Yang pasti yang paling penting ya. Selain itu adalah penempatan. Ini khusus konten dulu kita bahas ya. Iya. Contoh, kalian menempatkan konten itu di pojok kiri atas misal. Wes aja diganti. Di situ terus untuk sementara ini. Sampai sekiranya 1-2 bulanan lah. Soalnya nanti ketika orang lihat langsung tertujunya ke sana. Oh, Maiko. Misal ya. Terus usahakan menempatkan logo itu tadi di atas. Ya bawah dilihat sih, cuman enak di atas lebih langsung orang buka, oh langsung ketok kan. Kalau di bawah kan dia harus mencerna informasi terus baru lihat logo. Benar. Oke, untuk pemilihan logo paham ya. Oke, untuk warna. Warnanya kan ini. Untuk warna mungkin Wafi paham tentang itu apa jenenge? UI UX paham nggak? Kalau UX biasanya aku pakai template Mas. Jadi aku nggak pakai Figma. Yes, tapi paham kan paling nggak? Paham kan? Jadi di UI UX itu ada teori 6-3-10. Lupa aku. Maksudnya di sini, maksudnya 6-3-10 adalah kembali lagi ke persentase. Mana warna yang dominan, mana warna yang pendukung. Di Maiko ada 3. Ada 3 warna yang dipakai. Kalau aku biasanya ambil dari logo, guys. Nah, dari logo ini kira-kira yang dominan yang mana? Hijau semua, Mas. Iya, hijau tua. Oke. Nah, itulah cara menerapkan di desainnya. Berarti yang dominan kalian harus tentukan. Pakai hijau tua, ya wes hijau tua. Kalau pakai putih boleh nggak, Mas? Boleh. Tergantung konsep kalian. Tetapi dalam globalnya hijau tua harus mendominasi. Kayak contoh petani daun kemarin, ya semuanya nggak hijau muda sih, tapi nggak hijau pastel. Tetapi kalau kita lihat secara global, hijau pastel mendominasi. Mainnya di situ. Warna, nah ini ya ada color composition. Nah ini dipakai. Nah konten kalian yang sebelumnya kan belum. Iya kan?
Font. Nah, font juga sama, guys. Mana yang sebagai dominasi, mana yang sebagai penjelas. Yang enggak dominasi sama. Kalau kamu pakai yang mana rencananya nanti? Dari dulu udah ini Mas, udah sama. Sing headline pakai Monstera, terus Maserat. penjelasannya pakai COVID. Oke. Tapi itu nih Mas, kayak regular medium size itu Nggak masalah, nggak bebas. masalah, bebas. Sementing, jadi maksudnya di sini mendominasi itu bukan jenis fontnya sih, lebih ke ukuran dominasinya nanti. Soalnya meskipun katakanlah cuman kata-kata My Eko gitu kan, tapi kamu gue gede gitu kan, dibandingkan dengan tulisan Popin tapi cilik-cilik wakeh gitu kan, yang dominan bisa dikatakan My Eko-nya kan, besar. Nah, karena di sebaliknya visual gitu. Ini oh ya, terus boleh nggak Mas pakai font di luar ini Mas? Boleh nggak kira-kira? Menurutku boleh sih Mas, tergantung kebutuhan. Benar. Misal hari besar lu pakai font yang bertema besar. Boleh. Cina itu kan. Yes, Bariki puasa ya kan, Ramadan. Ramadan itu kan fontnya kadang-kadang kayak ucapan yang Ramadan kan perlu font-font yang Islami ya. Yes, benar. Kurang lebih itu intinya boleh asalkan nggak sering. Apa jenis istilahnya? Kondisional. Nah, bisa jelaskan nggak? Ini bisa dijelaskan nggak? Aku sebenarnya kan pengen ngambil dari logonya kan Mas. Tapi ya susah loh ngambil komponen logonya yang bisa tak masukkan jadi komponen yang pas sama itu susah. Oke, paham. Terus akhirnya aku jadi tak gambarkan kayak daun-daun gitu lah. Iya, oke, paham. Nah, berarti ketika kalian visualnya seperti ini, berarti kalau kita rangkum itu secara global, nanti konten kalian itu akan gede. Konten kalian itu akan rata-rata kalau bisa untuk membangun brandingnya adalah menggunakan bentuk yang lengkung, yang main-main objek-objek lengkung, bisa bulat, misalnya bisa bulat, atau bisa wave, itu bisa dipakai, atau misalkan nanti dengan kolaborasi dengan adanya daun, karena kan dasarnya kan daun. Misal lagi konten ya, di sini nggak apa sih konten. Misalnya di sini ada bentuk daun, set, boleh. Intinya adalah dilengkung. Tetapi ya bukan berarti mari bunder daun, gitu enggak. Kebayang nggak sih maksudku? Maksudku kayak, oke, konsep kali ini kita main bulat, misal. Ya wes bulat dulu. Kok ketika kalian ganti konsep lagi, ganti planning, boleh pakai daun lagi. Mix and match boleh. Ya, pokoknya referensi kalian cocok. Karena itu tadi yang kita bahas kan referensi. Tentukan arahan visual. Gue saya gimana? Nah, tekstur ya wes sekarang lepas nonton kan. Sementing ada. Nah, sebenarnya desain kalian itu udah bagus, guys. Tapi kurang referensi. Oh iya. Kayak ada kata-kata itu, kalian nggak akan bisa menulis buku yang bagus kalau kalian tidak pernah membaca. Sama, di desain konsepnya sama. Beda banyak bidang sih kayaknya. Semua bidang kayaknya sama. Jadi kalian nggak bisa bikin desain yang bagus kalau kalian nggak pernah lihat desain yang lain. Dulu, ya mungkin karena tuntutan pekerjaan dulu. Waktu aku awal kerja, itu kapan ya? 2016. Aku sih masa-masa kuliah ya, malah aku ambil kerja. Apa nggak freelance apa gimana? Enggak, ikut kantor. Ikut kantor. Nah, karena belum tahu ilmu-ilmu dan seterusnya, jadi setiap kali aku dulu mau desain, bingung aku boleh. Cari referensi bener. Cari referensi karena keseringnya hal tersebut, ya masalah waktu aja, tinggal membangun mindset ya kan. Nah, sekarang kita cari referensi yang sekiranya cocok untuk My Eko
Jadi kalian nanti untuk penerapannya lebih enak ATM. Iya. Ya kan? Ini tak kasih contoh, nanti aku lihat cari di sini. Boleh dipakai, boleh enggak. Cara menerapkan referensinya. Soalnya biasanya untuk desainer itu kadang lupa. Nah, oke, kita cari bareng-bareng. Nah, ini contoh. Ini sekali lagi contoh ya. Boleh kalian pakai, boleh enggak. Satu foto, oke. Nah, misal arahan visual kalian ini. Itu juga ketika menentukan arahan visual, kalian boleh pakai satu atau lebih referensi. Tapi paling nggak minimal kalian menentukan 3 buat opsi. Jadi, misal Hamen, oke guys, menurutku bulan ini bikin style yang seperti ini, misal. Ini saya punya opsi gitu. Monggo teman-teman kasih masukannya. Kalau ada opsi kan bisa jadi bahan diskus. Iya. Iya kan? Contoh, ini kan harus contoh, ada contohnya tuh guys. Dia gabungan objek lengkung dan kotak. Kalau geometris kan untuk kotak kan berarti itu kan nggak ada sebenarnya. Iya. Ini cuma contoh aja, penerapan contoh. Paling enak saja nih. Menggunakan ATM guys. Karena aku menyarankan pakai template biar kalian lebih mudah. Soalnya kalau kalian bikin DW nggak selesai-selesai. Malah Bener, mikir ikut toh. Oke. Contoh ya, cara menerapkan. Cara paling gampang pertama adalah ngeblat. Jadi di blat template ya wis digawe. Oh gitu. Gak apa-apa. Sementing warnanya berbeda, terus objeknya juga berbeda. Kayak misal, kan ini nggak butuh toh. Iya kan? Ya betul. Nggak butuh kan? Ini mereka buat menentukan tanggal mereka sendiri. Jadi contoh di sini adalah semua desain yang bagus, rata-rata mereka ada margin. Kelihatan nggak? Kelihatan kan? Kayak ada margin apa jenis tipis-tipis gitu kan? Iya. Nah, pertama itu harus diperhatikan dalam ATM. Yang kedua, di sini ada apa sih? Objek pendukung. Ya kan? DS ini kayak ngerame-ngerame atau ayo. Ketika kalian menerapkan, sing kayak ngerame no, itu harus ada. Nah, nggak ada nanti hasilnya samain beda pasti. Beda dan kok gini sih? Akhirnya ganti mana? Iya. Biasanya gitu. Titik-titik iki boleh kalian ganti. Apa ya misal? Atau daun mungkin, daun cilik-cilik gitu. Mungkin, ini mungkin ya. Sekali lagi mungkin. Ya wes, tinggal nanti penerapan gambar itu harus di sini, judulnya itu harus di sini, penjelasan itu harus di sini. Terus khusus penjelasan itu jangan terlalu panjang guys. Karena nggak mungkin orang baca artikel itu di dalam Instagram. Ya kan? Kecuali kalau kalian mau menerapkan kata-kata yang panjang, pembahasan misal Perang Dunia 3 katakanlah. Kan dawa nih dibahas. Ya wes, depan itu khusus cover, di bawah ada penjelasan singkat, terus sisanya masuk ke swab. Gitu. Mas, kenapa kok nggak masuk di caption? Dulu caption itu tak boleh gitu. Awal-awal, karena kan awal masih efektif. Kan? Caption itu efektif dulu di awal. Sekarang kok nggak begitu efektif. Iya kan? Iya maksudnya. Jadi caption itu bisa ke penjelasan singkat aja. Sementing ono lah. Saja untuk ono teori hashtag mana sih? Cuman mungkin next kita bahas ya. Terus apa mana?
Ya wes, itu ketika kalian banyak pembahasan, ya main swab aja. Sementing visual depan itu bagus. Di depan dikit. Ya, yang penting depan menarik, sisanya terserah Anda. Dari guru bahasa Indonesia aku ngono. Kesan pertama itu penting. Nah, di belakang itu dia ada objek bulat. Nah, itu juga sama. Ya wes, tinggal kalian pindah yang sesuai dengan gambarnya itu selesai. Tinggal warnanya diganti lagi. Terus di sini ada deskripsi apa yang kalian masukkan. Atau sebelah sini diganti logo itu juga boleh. Terus apa mana? Wes, layout itu sementing masalah penempatan sih. Di situ isinya konten apa terserah. Ya kayak misalnya lagi tulisan di tengah itu wajib. Maksudnya ini harus di tengah. Kalian ambil layout ini. Terus, nah ini masalah gambar guys. Di referensi kan gambarnya bagus nih jadinya. Iya kan? Ketika kalian menerapkan itu harus style gambarnya harus seperti itu. Kalian ganti, gak karuan serius. Iya benar. Contoh ya, contoh sih. Nah, ini wes. Ini bisa jadi bagus karena ada foto ini mendukung. Ya kan? Ciri-cirinya ya apa? Di sini itu adalah cari foto yang minimalis. Kalau dari konsep ini ya, minimalis. Ada space kosongnya. Kalau dari ini adalah detail. Itu perlu kalian cari contoh lagi. Kamu cari gambar di mana? Di Envato, terus di Google biasa, Rabbit. Ya. Ya macam-macam sih mas. Gambar sudah pakai lah. Apa yang dirasa cocok terus sesuai dengan tulisan ini masuk. Kalau aku boleh menyarankan di Envato itu ya boleh. Tapi kebayang nggak sih Envato? Kebayang. Iya sih kak. Iya kan? Langganan. Oh udah berlangganan. Ya apa-apa enak. Ya wes berarti wes itu teratasi. Nah maksudnya kalau aku menyarankan hindari melewati Google. Karena ada beberapa foto itu yang copyright. Maksudnya kita sebagai kreator juga menghargai kreator gitu. Iya. Kalau di Envato kan ada lisensinya. Ya, kalau Envato ya bebas ya sekalian. Misalkan aduh Envato lagi entah misal ya kan. Aku menyarankan itu lewat sing memang gratis. Chat gratis itu mas. Apa? Unsplash boleh. Banyak sih. Ada Pexel. Jadi aku menyarankan lewat situs-situs itu guys. Atau FreePic. FreePic kan ada yang gratis kan? Ada. Di sini juga gratis, tinggal kalian masukkan kategori. Intinya aku menyarankan lewat sing iki gratis. Karena ketika kalian pakai gak bakal ruwet. Aku pernah ini sharing ya, ini sifatnya sharing. Menurutku bukan kesalahanku sih. Gimana ya mas? Ini video. Jadi perusahaan properti yang aku kerja dulu, dia buka cabang di Bondowoso. Kesusu untuk promosi. Belum ada konten, belum ada. Wis kan apa wis? Dit, perlu video dit ngene. Ya apa Mas, tapi kono konten dan seterusnya. Wis jupuk-jupuk wis dan seterusnya. Ya wis dong, aku jupuk video ke YouTube dong. Tapi ngisor tak tulis sih sumber YouTube untuk ya etika lah. Cuman kesalahanku adalah ternyata konten yang dijupuk itu kan mari video nih terus iklan yang daerah Bondowoso dan sekitarnya. Ternyata kompetitornya. Oh bukan kompetitor. Video yang tak jupuk iku kreatornya adalah wong ning daerah iklan tersebut. Jadi dia ndelok iklan gitu. Oh iki bukannya videoku. Nah, akhirnya dari situ jatuhlah wis ruwet lah. Sebuah ngurus kantor. Nah, maksudnya jangan sampai hal itu terjadi di kalian juga. Apa namanya masalah wah konten digital itu gak karuan gitu kan. Nah, menghindari itu. Misalkan kalian mau pakai
sampel dari manapun ya, kalau itu ada kreatore, ya ngomong nggak masalah. Minimal izin. Katakanlah harus bayar, ya harus cari yang gratis. Kenapa kok Google tadi itu? Karena Google ini sifatnya random. Kita nggak tahu sumbernya dari mana dan seterusnya. Kecuali sing umum, kayak misal Hari Kartini, kan nggak mungkin dong kita cari ibu kita Kartini, kan? Ya semuanya fotonya kayak gitu kan. Ya, Di Google pun juga kayak gitu mas. Nah, itu beda cerita. Kalian udah menentukan area visual. Ya wis, selesai sih. Overall tinggal kalian pelaksanaan aja sih, guys. Sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan, guys? Kalau dari aku mungkin yang bingung itu biasanya itu di copywriting buat kontennya gitu mas. Itu kadang-kadang yang masuk kadang-kadang kata-katanya kurang tepat atau gimana gitu. Nah itu seperti apa mas? Kok berarti nanti kita ada pembahasan dulu sih. Oh itu. Iya soalnya terlalu panjang bro. Oh, iya. Maksudnya aku bukan apa ya. Maksudnya sebenarnya aku menghindari kelas yang terlalu lama. Oh iya. Karena selain nggak efektif yo, capek, iya kan? Capek. Benar. Yes, benar. Mending sidik-sidik tapi paham. Mending gitu. Nah, konten ini tadi, konten brief tadi itu, kita kasih anunya ya. Tak kasih Excel-nya. Itu boleh kalian pakai, boleh enggak. Tapi aku biasanya pakai itu soalnya. Aku biasanya juga pakai spreadsheet yang. Oh iya, aku ada contoh sih. Ning dia. Oke, tak cari ya guys. Contoh yang sebelum masuk ke tanggalan. Sebelum masuk ke apa sih ini? Excel. Nah, ini aku waktu penawaran ke klien. Di sini sih guys. Gini ya. Nah, jadi aku di kalian menawarkan. Di sini ada visual. Terus di sini, ya kan? Nah, di sini ada konsep kontennya. Jadi ini koyok itu tadi, tapi belum dimasukkan ke tanggalan. Tanggalan. Contoh. Lihat enggak sih? Nah, lihat enggak? Yang di A itu kan tentang pandemi. Jadi konten pengen bahas soal pandemi. Ya wes di situ topik bahasannya apa saja di pandemi. Bawahnya. Termasuk di, kelihatan nggak bro? Nah itu sebelum kalian masukkan tanggalan, lebih baik dibuat seperti ini dulu. Oh. Karena kan kalian nggak kerja sendirian, tetapi ngetim. Nah, ya gitu. Jadi nggak judulnya mas? Yes. Judul itu boleh dipakai atau boleh diubah lagi sesuai copywriting. Topik. Ya, kalau rame lanjut part 2. Nah, Gatunti mau lalu lagi. Gatunti mau? Sampai tadi aku. Oh iya, iki. Sebelum masuk tanggalan, ada baiknya kalian discuss dulu. Udah bikin judul-judulnya, discuss. Bro, iki ya apa? Oh iya, mending ojo bahas iku deh. Kan biasanya gitu kan. Iya. Nah, itu setelah udah fix, baru masukkan ke timeline tanggalan. Ke Excel tadi, yang seperti tak contohkan. Boleh dipakai, boleh enggak ya? Sekali lagi. Karena sing tanggalan itu biasanya yang wis fix. Soalnya kalau kalian ngubah lagi, akan bingung. Selanjutnya itu. Bener. Contoh ya, kita udah menempatkan sales di hari Selasa, misal. Bro, ganti bro. Kita hari Selasa itu informasi aja, misal. Nah, konten yang kita ganti, itu belum tentu relate di harinya. Iya kan? Iya, Mas. Yang sering aku alami biasanya gitu dulu. Nah, makanya untuk di awal ditentukan dulu. Udah fix, baru masuk. Terus. Oh, iya. Kalau ada hari besar, ya apa Mas? Ya tinggal replace saja hari besar. Oke, sampai sini? Paham ya? Terus ini Mas mungkin. Oke, boleh. Biasanya kalau seumpama
sebulan nih Mas, mau buat konten buat bulan April, itu kita berarti di awal April itu udah jadi ya Mas ya, briefnya. Briefnya sudah jadi nanti dari desainer itu tinggal desain aja. Benar. Berarti kita di awal itu harus benar-benar effort buat konten sebanyak sama misal 30 konten ini. Ini berarti ya kita buat di awal gitu Mas. Oh, Gini, itu kembali ke udah ya? belum seharusnya. Oh, udah tulis. Oh iya, sudah. Nah, itu kembali ke time schedule kalian. Jadi ada yang bikin konten di akhir bulan, ada yang tipe kantor itu bikin konten di awal bulan. Terserah kalian. Itu fleksibel aja sih, mau pakai yang akhir bulan atau awal bulan. Nah, kalau aku dulu biasanya jadwal bikin konten adalah 5 hari. 5 hari itu untuk 1 bulan. Oh, Notut banget, Rek. 5 hari full buat mikirin konten. Bukan, bikin. Lebih ke proses bikinnya sih. Berarti desainnya, Yes. desain 1 bulan. Buat kebutuhan 1 bulan 5 hari atau? 5 hari. Itu cukup Mas. Lebih malah. Serius. Itu berapa konten Mas? 30 1 bulan. 30. Loh, serius, Rek. Itu Bisa dicoba sih. Maksudnya aku mengalami video pun sebenarnya 1 jam 2 jam juga udah selesai. Apa yang sebenarnya bikin lama? HP ya Mas? Hah? HP. Kedistraksi. Oh, maksudnya. Iya sih. Distrak yang paling ini. ML PUBG. Nah, sebenarnya yang bikin lama adalah konsep. Oh, Desain yang bikin lama, termasuk desain, ini brief ini juga bisa diterapkan di bidang lain. Selain desain, video kalian bisa pakai. Video dengan konsep yang sama boleh. Nah, yang bikin lama adalah konsep, guys. Semuanya itu, desain, video, terus itu sih. Nah, kalau udah ada konsep, rencana dan seterusnya, ya udah selesai. eksekusinya habis cepat Mas. Yes. Ketika briefnya udah matang. Benar. Sebenarnya dari turunan tadi, turunan itu mau ya, saya tak buat sebelum masuk ke Excel, tanggalan Excel mau. Aku dulu stepnya itu setelah bikin itu, baru masuk proses bikin copywriting. Dulu aku ada tim sih, maksudnya ada yang bikin copywriting sendiri, desain sendiri gitu kan. Nah tapi misalkan nggak ada ya tinggal bagi-bagi kan kalian. Bikin copywriting udah selesai, ya wes baru masuk ke proses desain. Kan lebih enak. Ya wes, aduh bahkan kayaknya 3 hari selesai kok desain itu buat 1 bulan. Kayak dulu juga. Maksudnya mending kalian fokus di awal, maksudnya sibuk di awal bikin konten dan seterusnya daripada keteteran setiap hari. Iya sih. Soalnya yang dialami sekarang kan kayak gitu. Jadi kayak aku buat timeline di Excel, tapi dikit-dikit, nggak 1 bulan langsung gitu. Kita kira Mas ya. Jadi kayak seminggu mungkin cuma buat 4 konten gitu sih Mas. 4 konten. Jadi kayak kadang-kadang di minggu selanjutnya itu keteteran gitu loh Mas. Keteteran. Sering terjadi. Iya. Kadang bisa saja ya konten buat besok belum ada dan di hari itu kita sibuk. Iya benar. Nah itu. Akhirnya ya apa konten besok bro? Oh iya bro. Yes, ngabar sih ya. Nah itu enaknya kalau kalian bikin di awal gitu. Udah ada copywriting, udah ada konten, udah selesai. Jadi di sisa hari udah kalian upload di Facebook Creator, tahu kan? Dijadwalkan. Ya wes. Kalian tinggal di sisa hari tinggal ngapa-ngapain bebas. Bisa fokus bikin ke yang lain gitu. Pengembangan yang lain kan masih banyak nih kayak e-commerce, website dan seterusnya banyak. Nah, jadi jangan sampai konten itu mengganggu yang lain malah Mas ya. Karena untuk sekarang kan nggak seperti Instagram, katakanlah Instagram ya. Sosmed sekarang nggak seperti sosmed yang dulu gitu kan. Kalau dulu kalian konten itu ya masih efektif, cuma tidak seefektif dulu gitu loh.
Jadi konten itu sangat berpengaruh banget dulu. Jadi kalian mikir banyak hal buat konten, itu sih worth it. Kalau sekarang kalian main kuantitas, itu tidak bisa muncul. Kayak si petani daun, aku ikuti karena Itu mana Mas pertanyaan maksimal? petani daun koncomu kan, anu, enggak ngobrol lebih bagus untuk paham, Oh, bagus kenal. Sakartiku, ya, UB pisan ngono. Sengko ngobrol lah ya, kali ya guru. Nah, jadi petani daun itu baru mulai, kebetulan dengan temanku yang baru mulai juga di bidang yang sama. Bedanya petani daun ini jual obat, temanku jual tanaman. Mereka berangkat dari follower yang sama-sama nol di 2020 awal. Untuk sekarang, petani daun jauh. Banyak. Tapi temanku juga termasuk banyak, karena dia bisa nyampe nyentuh di berapa ya, 5.000 atau 10.000 gitu. Itu terakhir update lupa. Nah, aku tahu karena dari situ. Jadi petani daun itu mereka di awal selain konten bikin, jadi nggak harus bikin buah bagus banget, nggak, sepenting pantas. Yang dibanyakin adalah kuantitas. Kuantitas dan kontinuitas. Konsisten. Kalau kalian amati sekarang, dia itu sehari bisa upload 2-3 kali. Itu yang sekarang. Dulu, ya 3 kali itu, maksimal sehari 3 kali. Karena Google follower. Nah, itu hubungannya dengan hashtag. Kalau aku boleh planning sih, kalau aku boleh saran sih kok planning. Kalau aku boleh saran, itu ada aplikasi yang buat menentukan hashtag. hashtag generator. Bukan. Jadi bukan menentukan ya, maksudnya kita bisa tahu hashtag mana yang efektif dan tidak. Hashtag itu masih bisa dipakai. Efektivitasnya masih cukup bagus. Tetapi untuk sekarang, mungkin lebih baik kalian jalan dulu. Kalau habit bikin konten ini udah jalan, baru bisa fokus untuk pengembangan. Iya. Ya kan? Karena nanti di akhir ada evaluasi, kalian bisa tahu. Ya kan? Oke, sampai sini. Aku mau itu sih, kalau boleh saya menulis yang website gratis dulu Mas. Dari kita kan juga ketika desain itu kadang udah tahu websitenya ini tapi lupa. Pasti kalau dari zaman ada list, misal Nama-nama. sampai Oh ya, gratis itu. buat buat aset gratis. Ya, Ya, nanti tak kumpulkannya, tak kirim, tak chat di grup ya. mungkin lebih ke itu sih, referensi juga. Soalnya kalau aset kita juga di sini kan juga pakai screen, pakai foto-foto kita sendiri. Benar, itu lebih bagus. Iya. Terutama produk. Iya, kalau produk sama beberapa model itu ada foto sendiri di sini, Mas. Soalnya ada kamera, ada face screen, ada apa? Model cewek juga mendukung juga. Oke. Kalau itu sih nggak masalah sih. Nanti aku kumpulkan. Terus untuk masalah foto itu tadi, ya baiknya pakai foto asli. Tetap sendiri sih. Nggak apa-apa, benar. Foto asli itu lebih bagus. Orang lebih trust-nya di situ. Bahkan kalau kalian punya sopo sih tukang becak apa sopo ngono. Minta tolong atau kalian ijoli apa misal gitu. Buat edit talent itu kan masih masuk ke segmen kalian. Gitu. Kalau aku lihat sih ya bagus, maksudnya foto kalian anak muda ya bagus gitu kan. Tapi kalau bisa ada yang agak lebih sesuai dengan target. Tuh. Mungkin Mas bagus. Pak Ijo Cahita. Boleh, sampai sini guys. Ada tambahan lagi? Mana? Masih bingung nggak? Ada yang bingung nggak? Aku paling di sini. Sing agak kesusahan yang itu nih, Mas. Kan kontennya kita kan ukurannya 4:5 kan, Mas. Tidak 1:1. Nah, itu nih biasanya. Kan kalau sing sama yang tantangan tadi ada lingkungan itu. Nah, tapi biasanya pengen tak tampilin itu, tapi di bawah kan ada kuning. Puternya kan ada sosmed. Nah, itu warnanya kontras, Mas. Nggak kelihatan nih. Biasanya. Makanya kan tak kali biasanya sing bawah tak wei gradasi ben tulisannya ini tetap kelihatan. Paham.
Ini agar sesuatu. Aku sih nggak bisa saran apa-apa untuk itu. Karena itu tinggal masalah waktu aja. Tergantung referensi yang kamu cari. Gitu. Nah, jadi kalau kamu referensi di awal udah pas, udah bagus, untuk penerapan ke depan bakal lebih mudah. Kayak misalkan kalau sampean bingung masalah penerapan, masalah kontras, itu nanti akan ketemu jawaban dewi gitu. Iya. Iya kan? Karena mesti aku kata ngomong pun aku nggak ngerti, karena kamu konsep desainnya seperti apa, case-nya seperti apa. Kok paham juga? Paham ya? Nah gitu. Jadi kok ketika udah rutin, kamu cari referensi, aku pasti nemu. Aku dulu di timku waktu masih kerja itu di properti, wajib di awalku jenenge referensi wajib harus ada. Gak ada referensi tak balik mana. Serius, soalnya ketika gini efek positifnya gini ya, ketika kalian cari referensi, nggak mungkin kalian hanya melihat satu desain tok kotak terus kalian pindah kotak, ini kan nggak mungkin. Iya kan? Pasti akan melihat desain yang lain. Nah, di situ akan menambah wawasannya di situ. Ketika ada ide konsep yang lain, mereka kepikir ya, wih, dia kok ngono apik. Baru kita golek, oh kayak ini. Nah, disitulah bro. Maksudnya dari situ akan ketemu celah-celahnya. Kamu sehari bisa bikin berapa konten? Aku tergantung seminggu 4 kali, 3 kali 4 kali. Selama ini gitu. Enggak, misalkan dalam satu hari kamu suruh bikin konten terus gitu bisa nyampe berapa hari? Berapa konten? Ya, tergantung. Kadang anggap aja jam 9 sampai jam 3 wis. 9 pagi atau 3 sore. Bisa jadi berapa konten? Nah, benar-benar fokus bisa. Nah, matang, maksudnya jelas buat ini, terus aku misalnya wis punya pakem desain Mahiko bisa banyak. Nah, ya wes berarti kan kalau kembali lagi gitu loh bro. Udah ada konsep, udah ada mana yang mau referensi ya kan, style yang mau kalian pakai. Apa tinggal terapkan lebih cepat. Nah, ini gimana? Ini kayaknya belum tak sampaikan. Khusus desain sih. Kamu bikin lewat apa? Yes. Photoshop. Oke, untuk konten nggak masalah. Untuk desain apa maksudnya yang buat cetak lebih baik di luar Photoshop. Bisa jadi kamu butuh ukuran ya kan. Oke. Kamu desain di Photoshop, langkah pertama apa? Pertama, buka Photoshop. Ya, terus? Aku tinggal ikut sih mas. Kan ada konten lama kan. Misalnya konten dari dulu kan selesai 1, 2, 3, biasanya sampai 6. Seperti banyak 6 atau 7. Nah itu biasanya langsung buka dari itu mas. Terus ganti isinya. Karena ada drive. Nah setelah buat file Photoshopnya tak masukkan drive. Jadi file Photoshop yang di laptopku itu bisa tak ubah. Paham. Berarti kamu satu konten 1 lembar kerja. Nah itu yang bikin lama. Soalnya mas. Berat. Laptopku. Oh iya. Ya setelah itu aku angkat tangan. Nah jadi gini, pengalamanku ketika bikin khususnya konten, aku bikin itu minimal ya. Misalkan kamu berat, buat langsung 1 baris. Jadi kamu langsung buat lembar kerja itu yang isinya 3. Oh, artboard gitu. Aku pernah. Langsung bikin 9 itu pernah. Nah, tapi saya tidak kuat. Nah, misalkan kamu bikin 30 langsung gak kuat laptopnya ya kan. Misalnya. Ya buat aja 3. 1, 2, 3. Banyak kan itu ringan kan. Terus kamu buat ukuran berapa? 180 kali 1350. Iya benar. Ya wes, pakai ukuran pixel aja. Memastikan aja sih aku benar. Soalnya kan biar gak berat juga. Ya wes tinggal kamu kaliku berapa, ya wes tinggal bikin. Soalnya di apa jenenge? Photoshop kan kamu bisa kasih apa jenenge itu garisan dan seterusnya. Kalau bikin 3 itu biasanya lebih cepat, bukan biasanya rata-rata pasti lebih cepat. Kayak kalian proses desainnya itu, karena udah kelihatan. Tapi kalau bikin satu-satu, belum tentu cocok. Yes, aduh ya benar. Aku dulu gitu soalnya. Oh iya, dicoba
Beda gitu loh. Efeknya beda ketika bikin. Iya. Aku selama ini juga ngerasa desainnya bagus, tapi bagus per desain itu. Desain satu bagus, desain itu bagus. Tapi ketika disatukan secara keseluruhan ini compang Kayak camping. ya ada yang kurang gitu. Nah, disitulah perlunya referensi. Wajib kamu golek 1 juta referensi nggak apa-apa. Meskipun yang dipakai 1. Tapi paling enggak wawasanmu bertambah. Itu penting banget. Sekali misal kamu mau desain. Kemana ya? Wes itu dulu. Ada yang mau ditanyakan guys? Cukup ya? Kalau untuk itu kan copywriting itu kita ada sesi sendiri. Dan untuk hashtag itu ada sesinya atau udah nggak dipakai lagi untuk sekarang? Kalau hashtag sih, jadi yang kita maksud tadi itu adalah, ini yang jelas nanti ya. Jadi ada rumus itu, yang seperti Mak itu ada nggak sih? Bardi ya? Bardi itu ada. Bardi ada nggak? Anunya, dia pakai hashtag nggak? Kita lihat ya. Jadi ada jenis apa ya strategi itu di mana hashtag itu menggunakan hashtag kompetitor. Karena kan kompetitor udah naik, jadi kita gampangannya kayak gandol loh. Kita lihat ini. Loh, berarti cuma pakai 2 hashtag. Maunya Bardi bisa kamu ambil sih untuk di awal. Nah, berarti cuma pakai 2 hashtag. Hashtag itu kan 30. Iya. 30 kan. Seingatku ya, yang efektif itu cuma 10. Yang bisa dipakai itu efektifnya 10. Kalau setahu aku, aplikasi, ini coba bahas aplikasi. Jadi bisa pakai itu dari 10 itu 2 hashtag kompetitor, terus kemudian hashtag umum, berapa ya? Hashtag umum, aduh lupa aku komposisinya. Pokoknya di situ ada hashtag kompetitor, ada hashtag umum terkait produkmu, terus hashtag yang kamu buat sendiri. Contoh, hemat pakai Meiko atau apa gitu. Misal. Saranku sih bahasa Indonesia. Ya. Ya bisa, nggak apa-apa. Jadi, maksudnya di dalam 10 itu tadi, 7 sampai 10, itu ada hashtag kompetitor, ada hashtag umum, ada hashtag yang kalian buat sendiri. Nah, adanya aplikasi tadi yang tak maksud, itu kita bisa tahu kapan kompetitor posting, kita bisa tahu hashtag dari yang kita buat tadi efektif tidak, dan kita bisa posting sesuai dengan kompetitor posting. Tujuannya adalah masuk ke Explore ini. Di Explore. Ketika kompetitor posting, kita posting. Ya wes, kuat-kuatan ini wes seperti permainan. Itu. Untuk komposisinya lupa gue, bro. Biasanya aku pakai yang umum dulu sih. Umum, benar. Pakai yang spesifik kayak produknya, bidang apa. Lalu yang terakhir kita pakai hashtag kita sendiri. Yes, itu juga boleh sih. Cuman tinggal ya jangan terlalu banyak lah, secukupnya aja. Sama ini Mas, aku kalau hashtag umum itu kan aku ada aplikasi berbayar juga nih, buat hashtag generator ini itu dipakai berapakah. Itu efektifnya itu yang lebih banyak terus kita pakai atau yang paham aku pernah itu. Jadi ibaratnya hashtag itu podo kambek SEO. Ya, pasti pernah belajar SEO dong. Pasti pernah. Nah, maksudnya semakin banyak yang mencari, belum tentu itu bagus. Ya kan? Kalau SEO kan gitu. Bisa jadi kalau kita pakai yang seperti itu kita akan tenggelam. Iya kan? Tetapi paling enggak itu cari yang tengah-tengah buat ngangkat kita. Buat ngangkat view-nya aja. Terus ada lagi sing rodok sedikit lagi buat cari blue ocean-nya. Jadi ketika orang masuk di situ untuk mengenalkan produk kita. Ya, setahu aku gitu sih. Maksudnya ya pada SEO konsepnya. Berarti lebih ke apa namanya? Terang-terang ke bawah.
bukan tengah ke bawah sih, lebih tepatnya ke jumlah berapa orang yang lihat. Biasa ya aku dulu 10.000 ke atas nggak tak pakai malahan. Karena pasti gak kira orang bilang. Ya 10.000 bro. 10.000 anggap aja. 10.000 per hari ada berapa orang posting. Dari sekian banyak. Kalau kita ngomong nonton pencarian, terus ya jangan berharap kita muncul di halaman pertama kan gitu. Aku biasanya 10.000 nggak tak pakai. Biasanya aku sih mau tak pakai itu sekitar 5.000 ke bawah. 5.000 ke bawah, batas bawahnya itu sampai sekitar 1.000. Wes di bawah itu aku nggak pakai. Oh, berarti antara 1.000 sampai 5.000 Mas. Yes. 1.000 sampai 5.000. Seperti itu. Ya aku kok akan kelihatan dari insight sih. Ya kan? Oke, ada lagi yang masih bingung guys? Sudah? Nah, aku menyarankan ya, aku menyarankan lagi. Kalau kalian udah bikin tadi itu, yang belum masuk tanggalan, di share di grup kita discuss. Iya kan? Gimana? Siap. Nah, kayak brand identity ya wes iki bagus, aku nggak komen apa-apa. Nah, cuman untuk itu tadi nanti untuk konten briefnya nggak usah bikin sing didesain banget, nggak usah. Kalian teks biasa di WhatsApp juga apa-apa. Yang penting bisa kita baca, kita discuss bersama. Terserah, betul planning kalian terserah. Nah, ini tak kirim. Kirim apa sih? Tanggalannya. Forward. Nah, maksudnya di sini itu mau maksudnya pengenku bantu kalian. Jadi kalau kalian ada yang udah selesai, ya kita discuss di enaknya seperti apa. Terus ada pertanyaan lagi guys? Yes, Mas. Sudah? Ya. Oke, mungkin nanti misalnya ada pertanyaan selanjutnya di grup. Yes, di grup aja. Nanti kita discuss. Begitu, terima kasih teman-teman. Yang saya sampaikan, ada salahnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Kebenaran dari saya. Kebenaran dari Gusti Allah. Kesalahan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mas. Sama-sama. Nanti sama kirim grup.